sujud dan berterima kasih. Terpujilah, pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dikatakan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan kita serukan semua Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Haleluya. Semua Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Semua Indonesia, semua Indonesia, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Semua ambarawan, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini sehingga kami boleh sampai di dalam hari Sabat-Mu ya Bapa. Hari perhentian yang sudah Engkau berikan bagi kami supaya roh, jiwa dan tubuh kami boleh disegarkan kembali. Terima kasih segala penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan saat ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sekarang bagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi KHL, menjadi suara-Mu yang berbicara kuat di dalam setiap hidup kami, sehingga membuat kehidupan kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Bapa. Berikan hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu ini dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yeshua Mesias. Engkau memberkati Tuhan peralatan yang kami pakai, Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami akan tujukan untuk kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Yeshua Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sahabat Shalom. Haleluya. Senang sekali bisa bertemu kembali di dalam ibadah kita pada RF Sabat kali ini. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya mau ajak kita semuanya untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul memperkuat dasar. Kita terlebih dahulu baca ayatnya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-3. Mazmur pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-3.
Firman-Nya mengatakan apabila dasar-dasar dihancurkan, orang benar dapat berbuat apa? Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang mempertanyakan apabila dasar-dasar dihancurkan, orang benar dapat berbuat apa? Artinya ketika dasar-dasar di dalam kehidupan orang benar ini dihancurkan, maka orang benar akan kehilangan dasar dan apa yang akan bisa mereka perbuat begitu. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa orang benar ini dalam hidup itu ada dasarnya. Ada dasar mereka untuk bertindak di dalam setiap kehidupan mereka. Dasar apa? Dasar kebenaran. Sehingga tidak menurut maunya sendiri. Namanya orang benar itu bergerak, berjalan ada dasarnya. Tidak asal dan tidak ngawur, saudara. Dan dasar orang benar itu apa? Dasar orang benar tentu saja yaitu firman Tuhan. Bukan katanya, bukan adat istiadat turun menurun maupun tradisi saja. Kalau tradisi adat yang sesuai firman Tuhan, it's fine, tidak apa-apa. Itu sebagai perwujudan dari melakukan firman Tuhan yang terus diturunkan turun-temurun sehingga menjadi tradisi, itu tidak masalah. Tapi kalau tradisi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tentu saja tidak perlu dipertahankan. Nah, pertanyaannya, inti dari pembahasan kita saat ini adalah bagaimana dasar-dasar kebenaran ini bisa dihancurkan. Dasar-dasar kebenaran ini tidak selalu dihancurkan dengan cara yang keras, tidak selalu dengan cara yang kasar, tetapi justru yang membahayakan adalah dasar kebenaran firman Tuhan yang dihancurkan melalui cara-cara yang sangat-sangat halus sekali, saudara. Dan ini kita perlu waspadai di dalam setiap kehidupan kita. Dasar kebenaran firman Tuhan yang kita punyai sekarang ini bisa dihancurkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu penyelewengan, diselewengkan, ya. Bisa juga melalui penyelewengan ini bisa melalui dalam bentuk terjemahan yang enggak pas, saudara, ya. Sehingga kita bersyukur kita bisa mengenal nama Bapa karena apa? Kita kembali ke aslinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca terjemahan yang beredar sekarang ini, yang mainstream, ya, saya enggak sebutkan itu banyak yang tidak menyebutkan nama Bapa begitu. Nama Tuhan disembunyikan sehingga orang nggak ngerti, dan akhirnya orang ini menganggap ketika mendengar nama Yahweh adalah dibilang sesat atau saksi Yehova atau hal-hal yang lain, dan bahkan mungkin mereka baru mendengar nama Yahweh. Kan sungguh ironis. Itu karena dasar kebenaran secara tidak sadar sudah diselewengkan gitu. Dan ini lama-lama bisa menggerogoti kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Menggerogoti iman percaya. Kalau firman Tuhan itu sendiri tidak bisa dihancurkan, tetapi pemahaman orang itu terhadap firman Tuhan inilah yang dihancurkan gitu ya. Sehingga orang tidak lagi percaya, tidak lagi beriman begitu terhadap apa yang tertulis gitu ya. Jadi saya ulangi lebih jelas lagi bahwa yang dihancurkan apa? Itu pemahaman terhadap firman Tuhan, bukan firman Tuhan itu sendiri begitu ya, tapi pemahaman seseorang terhadap firman Tuhan. Sehingga bisa diselewengkan, bisa karena terjemahan yang salah, sehingga tidak mengenal lagi kebenaran yang sejati begitu. Ada banyak hal yang diselewengkan seperti yang kita sudah ketahui bersama melalui contohnya tadi nama Tuhan, ya, disembunyikan nama Tuhan, lalu justru diganti pakai nama ilah lain. Ketika ditanya, loh, bukan ilah lain. Ketika saya sebut Allah, saya tidak berpikir bahwa itu adalah Tuhan umat lain, katanya. Nah, mereka karena apa? Di Alkitab terjemahan LAI itu ada
nama Allah di sana gitu. Sehingga dipikir ini sama begitu. Dan bahkan kalau orang nggak memahami hal ini, ada loh orang Kristen yang menganggap bahwa Tuhannya orang Kristen dan orang Islam itu adalah sama. Itu kan nggak masuk akal gitu, lucu banget gitu. Dan bahkan ada juga saya pernah bertemu, bukan bertemu tatap muka, tetapi pernah berdiskusi dengan seorang Islam yang menganggap bahwa Tuhannya orang Islam dan orang Kristen itu sama. Karena sama-sama monoteis, pemahamannya adalah esa, ehad, gitu kan. Tetapi kalau kita pelajari yang lebih dalam sebetulnya berbeda begitu. Dan ini sebuah ironis kalau kita berpikir, ada orang Kristen yang berpikir bahwa Tuhannya itu berbeda. Kalau berbeda logikanya kenapa ada agama yang berbeda begitu kan? Kalau sama maksud saya, kalau Tuhannya sama, kenapa kok agamanya beda? Aturannya juga ada beberapa yang berbeda begitu kan? Itu secara logika awam saja nggak masuk akal gitu kan? Sama kayak pemahaman teman saya waktu kuliah dulu, ada teman saya mengatakan bahwa Tuhan semua yang disembah oleh semua manusia itu adalah sebetulnya satu pribadi, cuman bedanya kalau di Arab itu melalui Muhammad, di Israel melalui Yesus, terus di Cina melalui Tao, melalui ini dan lain-lain. Saya pikir lah kok kayak gitu, saya tanya lah kalau Tuhan pribadinya sama, kenapa peraturannya berbeda-beda gitu? Peraturannya lain. Dia bilang ya itu kan ngikutin budaya setempat katanya. Loh, kalau gitu Tuhannya tidak memerintahkan bagaimana yang benar, tapi ngikutin budaya kan? Ya secara awam saja kok nggak masuk akal gitu kan. Oleh karena itu ketika kita beranggapan seperti itu, maka kita tidak memahami, tidak akan bisa mengenal Tuhan yang sesungguhnya yang tertulis di dalam Alkitab begitu. Kita tidak bisa memahami pribadinya, sehingga ketika kita tidak memahami pribadi, tidak mengenal karakternya sesungguhnya, maka kehidupan kita itu menjadi biasa-biasa saja. Tidak ada satu yang spesial, dan kita tidak akan pernah bisa mengalami bagaimana kuasanya itu bekerja, bagaimana mujizatnya itu masih terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak dekat dengan Tuhan kita, gitu. Kita nggak ngerti. Sama seperti Paulus yang ketika jalan-jalan di kota mana itu, Athena kalau nggak salah, bilang bahwa kamu menyembah yang tidak kamu kenal gitu, kepada Tuhan yang tidak dikenal. Kan lucu gitu, nyembah kok kepada Tuhan yang nggak dikenal gitu kan. Nah inilah saudara. Jadi kalau tidak ada pengenalan yang baik kepada Tuhan, maka kehidupan kita nggak jauh beda dengan orang-orang pada umumnya begitu. Ya asal ke gereja lah, pokoknya rajin ke gereja, tidak pernah absen, bahkan ikut pelayanan dan memberikan persembahan, bahkan aktif di gereja, ada event apa aktif, ayo ikut mendukung gitu kan. Hanya begitu saja gitu, tetapi tidak ada hubungan dengan Sang Pencipta kita, dan itu sangat-sangat rugi buat saya. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Bapa Yahweh, itu adalah Tuhan yang sangat dekat dan sangat mengasihi umatnya. Amin. Sehingga kita bisa menyebutnya dengan sebutan Bapa, Ayah, Papa gitu loh. Sehingga itu hubungan menunjukkan hubungan yang dekat. Kalau hubungan dekat, maka kita akan bisa mengerti pribadinya lebih lagi. Sehingga kehidupan kita akan berubah dari hari lepas hari. Berubahnya itu dari hari lepas hari itu sedikit demi sedikit kita berubah. Karakter kita akan semakin diubahkan oleh Tuhan. Gitu. Tidak asal di dalam untuk pengetahuan kita saja, tetapi kita betul-betul mengalami sendiri janji Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat yang Tuhan janjikan kepada kita. Ini kita bisa alami semuanya. Sehingga kehidupan rohani kita atau kehidupan yang kita jalani di dalam dunia ini tidak hanya sekedar hidup gitu, tetapi kita mempunyai hidup yang bermakna. Amin. Itu saudara.
Bahkan di dalam kita bekerja sekalipun, kita akan mengalami betul-betul penyertaan Tuhan. Itu nyata di dalam setiap kehidupan kita, gitu loh. Dan ada hal yang lain, yaitu tentang hari raya. Hari raya juga diselewengkan, ya kan. Dulu kita ngertinya, contoh saja Paskah. Paskah itu dulu kita ngertinya apa? Kebangkitan. Padahal yang benar kematian Yesua. Ya, dan ingat bahwa Yesua tidak cuma mati lalu sudah selesai, tetapi Yesua mati dan bangkit kembali. Lalu hari raya yang lain apa? Natal. Tadinya kita Natalan 25 Desember. Iya, kita akui kita dulu Natalan bener. Dan bahkan ketika Paskah pun kita pakai telur gitu. Telur dan kelinci. Dan ketika Natalan pun juga ya kita sama seperti pada umumnya. Pakai cemara lah, pakai pohon terang lah, ya kan? Ada senter kelas lah, dan yang lainnya itu, saudara. Ya, tanpa kita sadari bahwa itu ternyata salah gitu loh. Kita merayakan apa gitu? We are often asked, when is the best time to visit Israel? Interestingly, the answer revolves around the 4 seasons: spring, fall, summer, and winter. And then there are the low tourist seasons. Summer can get extremely hot, and winter can get rainy and chilly. That's why there are twice less tourists visiting the land during these months. Winter in Israel is rather mild. In most places, the temperatures stay well above the freezing point, at an average sustained temperature of 13 degrees Celsius or 55 degrees Fahrenheit. Only on Mount Hermon, which is the highest mountain in Israel, the temperatures can drop a little below the freezing point and you can find snow, and occasionally even a snow storm. You can't see anything in front. Wow, you just see white a little bit. Ya, tradisi-tradisinya masuk semua. Tradisi-tradisi penyembahan berhala itu masuk semuanya. Nah, puji Tuhan kita mulai dibukakan, sudah dibukakan. Begitu kita kenal nama Bapa, pelan-pelan Tuhan membukakan. Sehingga kita tidak lagi Natalan tanggal 25 Desember. Katanya Natal itu kan hari memperingati hari kelahiran Yesus atau Yesua. So, kita ikutin hari raya yang seperti yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Bahwa Yesua kalau kita perhatikan itu lahirnya pas di dalam hari raya Sukot atau tabernakel atau hari raya pondok daun, sehingga kita bisa merayakannya pas gitu kan. Ada orang bilang, ini penyelewengan juga. Yang penting kan memperingati kapan Yesus lahir gitu. Yang penting kan Yesus itu lahir di dalam hati kita. Ya, seperti ini penyelewengan gitu kan. Ya, orang mementingkan hati, tetapi kalau Tuhan kan memerintahkannya tidak cuma yang penting hati, saudara, betul enggak? Tuhan memerintahkan pada tanggal sekian, bulan sekian haruslah kamu rayakan. Lah kalau yang penting hati, tidak penting tanggalnya, lah buat apa Tuhan ini? Bapak Yahweh memerintahkan pada tanggal sekian, bulan sekian, betul enggak? Tuhan pasti akan ngomong, rayakanlah bagiku hari raya ini. Tidak sebutkan tanggal dan bulan. Tetapi Tuhan katakan tanggal sekian, bulan sekian, sudah jelas sekali. Ya kan? Jadi kadangkala sepertinya pemahaman argumen mereka itu sepertinya betul, masuk akal, tetapi nggak pas, sudah nggak akurat, nggak seperti apa yang firman Tuhan mau begitu. Nah, ini bisa
dihancurkan, pemahaman iman kita terhadap firman Tuhan ini bisa diselewengkan, bisa dihancurkan dengan cara yang halus-halus seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada pembentukan opini. Jadi membuat opini orang yang tidak betul-betul tegak berdiri di dalam firman Tuhan akan memahami firman Tuhan. Oh, tiba-tiba gini ya. Jadi ada penggiringan opini. Contoh saja seperti gini, seolah-olah Torah dan Perjanjian Lama ini sudah nggak berlaku gitu. Ada yang bilang, wah itu kan pakai nama Yahweh, kok kembali ke Torah, kok kembali ke Perjanjian Lama katanya. Jadi pemahamannya digiring gitu, seolah-olah Perjanjian Lama nggak berlaku gitu. Saya pernah diskusi sama orang yang mengatakan demikian. Saya kunci, saya tanya, kalau gitu Perjanjian Lama udah nggak berlaku? Dia jawabnya muter biasa toh saudara. Kalau sudah mau dikunci jawabannya mesti gitu, muter. Saya kalau dia bilang Perjanjian Lama udah nggak berlaku, iya. Nah, kalau iya sudah langsung saja, buangan aja itu Perjanjian Lama sudah. Lalu yang kedua pertanyaan saya, kenapa kalau Perjanjian Lama tidak berlaku, kenapa banyak sekali perjanjian baru ngutipnya malah Perjanjian Lama begitu kan? Jadi gitu akhirnya buang semua Alkitabnya, saudara. Ya kan? Kan itu satu pemahaman yang tidak masuk akal gitu. Dan ada hal-hal yang lain yang membuat orang Kristen yang tidak betul-betul tegak berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, akan mudah diselewengkan, akan mudah dibuat tidak akurat, tidak pas gitu loh. Nah bayangkan saudara, kalau kita beriman tidak pas, nyeleweng sedikit saja, itu nanti kalau dijalani lama-lama akan melenceng jauh saudara. Sama halnya kita buat garis saja, garis lurus sejajar, tetapi yang sebelah satunya digeser 1 derajat saja, lalu habis gitu ditarik terus-terusan, pasti lama-lama itu akan lama-lama jauh juga saudara. Maka hati-hati, kita harus firm, harus tegak berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita perlu supaya memperkuat dasar kita. Karena apa? Setan pada hari-hari terakhir ini, firman-Nya mengatakan apa? Di hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang jahat, saudara. Sehingga setan ini berusaha melipat gandakan kekuatannya. Dia tahu bahwa Yeshua tidak lama lagi datang, gitu loh. Maka dia berusaha untuk menarik sebanyak mungkin orang. Untuk apa? Untuk bisa, kalau sebisa mungkin itu jauh dari Tuhan gitu. Sebisa mereka begitu. Kalaupun tidak bisa terlalu jauh ya, yang penting membuat orang mulai apatis, mulai agnostik. Agnostik itu tahu, percaya adanya Tuhan, tetapi luweh, nggak peduli. Itu agnostik dan tidak mengimani begitu. Pokoknya tuntutan masyarakat saja, tuntutan sosial. Nek ditanya KTP kan, terutama KTP Indonesia kan agamanya apa kan begitu. Ya wis pilih salah satu lah. Gitu pokoknya biar tidak dianggap aneh sama orang-orang. Kan begitu. Nah, ini loh saudara. Jadi hati-hati. Dan juga ada pembentukan opini, yaitu ada yang mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan katanya. Kalau sudah dipalsukan, kalau katanya Alkitab kita ini sudah dipalsukan, tanyain dong. Terus yang asli yang bagaimana? Yang mana? Coba tolong tunjukkan. Mereka juga pasti nggak akan bisa jawab. Nggak tahu yang asli gimana lah, kok bilang yang palsu. Begitu. Kan harusnya tunjukkan dong. Kalau bisa menyalahkan, harusnya bisa menunjukkan yang benar, yang bagaimana. Jadi banyak cara setan saat ini berusaha untuk menghancurkan dasar-dasar kebenaran, supaya orang benar ini tidak lagi bisa berdiri tegak dengan baik. Sehingga kalau bisa, dia bisa menyeret orang-orang pilihan juga begitu. Lalu yang ketiga, bagaimana dasar-dasar itu bisa dihancurkan? Yaitu firman Tuhan tidak diberitakan apa adanya.
Jadi ketika memberitakan firman Tuhan hanya yang enak-enak saja, hanya yang enak di telinga gitu kan. Saudara mau diberkati, oh haleluya. Saudara mau menerima mujizat, haleluya. Saudara mau double portion, triple portion, wah sedikit pokoknya. Nah ini menunjukkan bahwa serakah itu masih ada di dalam diri seseorang gitu loh. Seneng kalau mau diberkati, amin. Mau double portion, seneng double portion, siapa yang nggak mau? Ya, jadi ini masih ada sedikit ego, ada sedikit masih ada keserakahan di sana yang akhirnya membuat jemaat juga jadi ikutan serakah gitu kan. Wah, siapa nggak mau nih double portion, bahkan triple portion. Selalu yang itu saja tanpa memberitakan firman Tuhan apa adanya. Mungkin di sana ada, kalau mau berkat, mau diberkati, apa yang harus dilakukan. Kalau ada ganjalan harus diselesaikan dan seterusnya, itu nggak diberitakan gitu, disembunyikan. Itu yang bahaya. Ya, puji Tuhan kalau kita di sini kita mendengarkan firman Tuhan itu apa adanya. Yang ada teguran kita sampaikan, saudara. Ada ada teguran, ada sebuah peringatan, itu disampaikan semuanya. Jadi kita juga yang menyampaikan nggak ada tanpa beban gitu ya, tanpa ada maksud-maksud tersembunyi gitu lah. Ya firman Tuhan ngomong apa, sampaikan saja. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi gitu. Dan bahkan kita di sini kita ajak, kita dorong kita semuanya, jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa dan juga yang selalu monitor melalui YouTube. Itu mari pelajari sendiri dan alami sendiri firman Tuhan itu. Jadi jangan hanya puas dengan katanya Pak Gembala, katanya Pak Wakil Gembala, katanya Pak siapa yang menyampaikan firman di sini. Jangan cuma katanya, saudara, selidiki sendiri dan alami sendiri firman Tuhan. Amin. Sehingga saudara menjadi orang benar, orang yang imannya terus bertumbuh, saudara. Jangan puas dengan katanya. Jangan puas hanya dengan saya mendapatkan ini kesaksian begini begitu. Yes, itu bisa membuat kita semakin yakin. Tetapi jangan puas sampai di situ, diceritain bahwa Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa atas kehidupan kami atau kehidupan orang lain. Tapi mintalah saudara bisa ngalami sendiri kasih dan kuasa Tuhan ini. Janji firman Tuhan ini harus dialami gitu loh. Lalu yang keempat, bagaimana dasar-dasar ini bisa dihancurkan? Dibuat ragu-ragu, saudara. Orang benar atau orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dibuat ragu terhadap firman Tuhan. Mulai berpikir, apa benar ya firman Tuhan katakan, mosok katanya janjinya begini, kok yang saya alami begitu? Dibuat mikirnya tuh salah gitu loh. Sekali lagi tidak salah untuk kita berpikir, tetapi biar kita mempunyai pola pikir yang benar, bukan pola pikir yang salah. Saya pernah mendengar begini, ada orang mengatakan, kalau kita dalam belajar firman Tuhan, kita lihat ada sesuatu yang salah, milikilah pola pikir begini, bukan firman Tuhannya yang salah, tetapi kitanya yang salah. Gitu loh. Nah kok gitu? Loh ya, karena firman Tuhan tidak akan pernah salah. Amin. Firman Tuhan tidak pernah salah. Loh itu buktinya ada nama ilah lain. Loh itu terjemahan nih, saudara. Terjemahan ini bisa saja salah, gitu kan? Tetapi kalau yang asli tidak mungkin salah. Sepertinya bertolak belakang itu sepertinya, tetapi kalau kita selidiki ternyata tidak bertolak belakang. Karena kita mungkin tidak ngerti background dari penulisannya, sejarah atau tradisi caranya mereka menulis, kadang-kala kita tidak memahami sehingga kita berpikir loh kok beda ya gitu loh. Ya. Dan percayalah, ketika kita mempercayai bahwa firman Tuhan ini benar, maka kita akan bisa tegak berdiri. Ketika ada permasalahan datang,
ada sesuatu yang berusaha untuk menggoyangkan iman kita, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Permasalahan hidup ini bisa membuat orang ragu-ragu, saudara. Katanya Bapak Yahweh adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kasih. Tapi kenapa saya menderita seperti ini, kan gitu? Kenapa hidup saya begini-begini aja, kan begitu? Setelah terima nama Bapak Yahweh nggak ada perubahan hidup saya, malah saya dijauhi teman, malah saya berkatnya mungkin malah berkurang begitu secara materi. Kenapa? Kok gini? Nah, itu akan dibuat bertanya-tanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Orang Jawa bilang bertakon-takon. Tanya. Karena apa? Fokusnya salah, saudara. Fokusnya itu pada berkat dan perubahan di dalam ekonomi gitu loh. Ya namanya orang memang butuh duit gitu, termasuk yang ngomong ini butuh duit juga. Tetapi kan tidak itu fokus di dalam kita mengikut Tuhan. Amin. Kita mengikut Bapak Yahweh ini karena kita dapat kasih karunia dari Bapak Yahweh. Sehingga kita biar hidup kita ini fokusnya kepada pribadi Tuhan. Gitu loh. Pribadi Bapak Yahweh, bukan pada materi. Dan kalau kita mau selidiki, materi itu bisa banyak kok, bisa sebuah banyak faktor yang mempengaruhi. Banyak sekali. Cara kita kelola uang, bahkan cara kita cari peluang, bahkan cara kita bersikap, respon hati kita ini mempengaruhi loh, saudara. Mempengaruhi. Nggak percaya, saya baru beberapa hari ini 2 kali mendengar kesaksian dari teman-teman saya, hipnoterapis. Itu bilang begini, saya ya barusan nerapi orang ya, bulan lalu katanya, emosi negatif dihilangkan. Tahu, omset dari yang jualannya, dia itu ternyata jualan online. Omset 1 bulan cuma 6 juta sekian gitu. Begitu emosi negatifnya dihilangkan, langsung berapa saudara naiknya omsetnya? 500 sekian juta, saudara. Berkali-kali lipat, luar biasa sekali. Terus habis itu bulan berikutnya naik 100 juta, jadi 600 sekian juta omsetnya, saudara. Ngeri sekali. Itu kalau dari sisi satu hal psikologis, heran kok bisa begitu, ya enggak tahu gitu loh. Jadi emosi negatif itu bisa ngeblok rezeki juga ternyata, saudara. Lalu ada teman saya yang satu lagi cerita, orang lain lagi yang kliennya juga nggak saling kenal begitu. Itu ya begitu. Rezekinya lancar. Tadinya ngurus apa nggak jalan-jalan gitu kan, nggak deal. Terus begitu emosinya dinetralisir, sekarang kasih kabar, terima kasih ya Bu, saya ini sekarang sedang mengurus proses dokumen berkas-berkas untuk jual beli. Apa itu? Nggak tahu. Dia usahanya itu, saudara. Jadi ada banyak hal kalau kita mau ngomongin tentang hal ini, tentang ekonomi, permasalahan dalam hidup. Ada banyak hal yang mempengaruhi. Oleh karena itu fokuslah kepada Bapak Yahweh. Kalau kita fokus pada Bapak Yahweh, otomatis nanti emosi negatif kita mulai dikurangi, dihilangkan bahkan, sehingga otomatis itu rezeki bisa lancar, ya kan? Tuhan kasih ide, melakukan ini, coba ambil peluang itu, bisa saja. Terus akhirnya apa? Rezeki lancar. Tuhan bisa buka berbagai macam cara, jalan untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Amin. Ada juga yang dibuat ragu-ragu ketika ada yang menyerang iman kita, mempertanyakan iman kita, ya kan? Yesua itu katanya Tuhan, kok mati? Yang mati tubuhnya atau Tuhannya atau siapa? Gitu kan? Banyak hal yang bisa dipertanyakan, saudara. Bahkan di YouTube itu banyak debat-debat tentang iman. Bahkan di Facebook juga ada grup-grup yang debat, tapi saya nggak ikut, saya males, capek, saudara. Dan itu isinya ribut tok, dan debatnya tidak berintelektual, saudara. Debatnya sudah debat kusir, nek saya jawab langsung nyerang pribadi, males saya. Jadi
Ketika orang nggak imannya belum kuat, ya kan, dengerin debat-debat itu akan terombang-ambing. Kok gini, kok gitu ya? Atau bahkan mungkin dia sendiri yang didebat mungkin wah gak bisa jawab, bingung. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau tidak bisa jawab, jangan dipendem, Saudara. Tanyakan kepada kita di sini, Saudara. Ya, kalau nanti saya nggak bisa jawab, saya tanyakan kepada Bapak Gembala, Saudara. Jadi ada hal-hal yang bisa kita, ayo, kalau misalkan ada yang nyerang, tiba-tiba nyerang iman kita nggak bisa jawab, bingung caranya jawab, mungkin sebetulnya bisa jawab, cuman piye carane gitu kan. Tanyakan, tidak masalah. Karena ada sekarang ini saya perhatikan ada beberapa orang-orang di luaran sana ini mulai menyerang kekristenan. Karena mereka ngerti bahwa kekristenan ini semakin berkembang dengan pesat, Saudara. Sehingga mereka berusaha mencari orang-orang yang mungkin lemah imannya, diberi pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam. Salah satu yang paling terkenal itu oleh Zakir Naik itu apa? Bilang, mana ayatnya yang mengatakan Yesus itu Tuhan, terus minta disembah. Itu pertanyaan yang aneh gitu buat saya, ya kan? Jadi ada hal-hal yang banyak hal yang bisa ditanyakan gitu, yang akhirnya kalau kita tidak kuat-kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dibuatnya ragu. Dan saya pernah mendengar ini baik juga, bahwa ketika kita mendapati kenyataan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu belumlah sebuah yang benar. Yang benar tetap firman Tuhan. Maka kita harus yakini firman Tuhan, kita terus perkatakan firman Tuhan sampai kenyataan berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi yang benar itu bukan kenyataan. Kenyataan tidak selalu benar, tetapi yang selalu benar adalah firman Tuhan. Amin, Saudara. Halo? Ya, kita harus meyakini hal ini, Saudara. Kalau kenyataan kok begini kenyataannya, nah berarti ada something wrong. Loh, katanya janji Tuhan begini, kok saya ngalamin begini? Nah ini kita perlu selidiki, kok bisa begitu? Apa yang membuat beda? Ya, kita cek diri kita. Kalau kenyataan masih belum sama dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan, berarti ada yang salah dari kita. Bukan firman Tuhan yang salah. Lah kok gitu Mas? Loh, memang kenyataan saya yakin ada banyak orang-orang yang lain mengalami hal yang sama dengan respon yang berbeda, dan kalau diselidiki mereka tidak betul-betul sama dengan kita gitu loh. Ada sesuatu yang mungkin berbeda sehingga membuat hasil berbeda. Mereka bisa ngalamin janji Tuhan, kenapa kok kita enggak? Something wrong gitu loh. Ya kan? Jadi yang benar pasti firman Tuhan, bukan kenyataan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana supaya bisa kuat berdiri di atas dasar? Atau bagaimana kita memperkuat dasar iman kita, dasar pemahaman kita terhadap firman Tuhan? Yang pertama, dengarkan perkataan Tuhan dan lakukan. Kita lihat di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-24. Dikatakan, oleh karena itu setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Artinya bangunan iman ini dia akan kuat, Saudara. Harusnya apa? Mendengarkan dan melakukannya. Jadi nggak cuma dengerin tok, Saudara, tapi harus dilakukan. Dengarkan firman Tuhan itu bagus, tetapi jangan cuma dengar-dengar untuk memenuhi otak saja. Jangan, tapi lakukan kebenaran firman Tuhan itu, sehingga saudara bisa ngalami sendiri apa yang Tuhan janjikan. Saudara bisa ngalami sendiri apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan ini. Saudara mau ngalamin hal itu? Halo? Lakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu selanjutnya, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa kuat berdiri? Di dalam Amsal 7 ayatnya yang ke-1-3. Amsal pasal yang ke-7 ayat 1-3. Ya. Hai anakku, peliharalah perkataanku dan simpanlah perintahku di dalammu. Peliharalah perintah-perintahku, maka engkau akan hidup, dan peliharalah Torahku seperti biji matamu. Ikatkanlah semuanya itu pada jarimu,
dan tulislah itu pada loh hatimu. Artinya kita betul-betul bisa mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana bisa memahami? Ya baca firman Tuhan, saudara. Bacalah kebenaran firman Tuhan ini sehingga kita bisa mengerti. Sehingga firman Tuhan, Torah Bapa Yahweh ini bisa tertulis di dalam hati kita. Artinya kita betul-betul bisa, itu ada di dalam hati kita dan kita bisa melakukan apa yang diperintahkan. Lalu selanjutnya pelajari firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat yang kedua. Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang kedua dikatakan, diberkatilah mereka yang memelihara kesaksiannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, kita 119 ayat yang ke-9. Dengan apa seorang muda membersihkan jalannya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lalu kita lompat ke ayat ke 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 katakan, seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Lanjut. Sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Ini saudara. Jadi kita perlu mempelajari firman Tuhan sehingga kita ngerti mana, oh ini ada teguran, oh ada pelihara, ada peringatan, ada pendidikan di dalam kebenaran. Sehingga hidup kita ini tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri, tetapi ada di dalam jalan Tuhan. Lalu yang selanjutnya, kita supaya dasar ini kuat. Nah, ini untuk anak-anak kita, ajarkan kepada anak-anak kita, saudara. Ajarkan kepada keluarga kita. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Katakan, dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu, haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Jadi kita juga perlu memperkuat dasar iman dari anak-anak kita, saudara. Sejak kecil, saudara. Sejak mereka paham kebenaran firman Tuhan, kita terus ajari mereka untuk kenal dengan Tuhan. Ajarkan itu. Dan kita terus omongkan itu supaya itu betul-betul nancep di dalam pikiran dan hati mereka, saudara, sehingga tidak mudah digoyahkan. Lalu yang kelima, bagaimana kita bisa memperkuat dasar kita ini, yaitu dengan mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Milikilah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Maka saya dorong saudara untuk saudara bisa ngalami sendiri pengalaman dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu jalinlah hubungan dengan Tuhan, sehingga ketika saudara menemui permasalahan, saudara menemui jalan bercabang maupun jalan buntu, maka saudara ngerti, ngalamin sendiri bagaimana penyertaan Bapa Yahweh. Mungkin saat kita ngalamin jalan buntu ini, itu kita nggak karu-karuan rasanya. Kita wah gimana nih, secara manusia panik gitu kan. Tetapi kita lihat saudara, kalau kita terus berpegang pada firman Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya, saudara. Saya senang sekali ketika seseorang di antara saudara ini sedang pada waktu itu sedang mengalami jalan buntu. Bukannya panik, ya secara manusia panik memang, tetapi mereka masih bisa berpikir untuk mencari kami di sini untuk bertanya, bagaimana ini yang baik, apa yang harus saya lakukan, begitu. Dan kami memberikan advice atau sebuah saran-saran, tenang, jangan ini khawatir. Iya,
Saya tahu ketika pada saat itu betul-betul kalap, mau maju kena, mundur kena, kanan kiri oke. Oke-nya artinya ndak bisa gitu kan. Mau ke kanan ndak bisa, ke kiri nggak bisa, stuck di tengah-tengah. Nek maju kok takut rugi, nek mundur kok ya tambah rugi. Kok bagaimana? Bingung lah. Jadi sudah stuck di tengah-tengah. Maka ketika mereka tetap ada di dalam jalan Tuhan, tidak gegabah ya, tidak di dalam pola pikir mereka sendiri, tapi mereka mencari Tuhan, terus menjalin ya doa dengan sungguh-sungguh semakin lagi. Ya, terus akhirnya Tuhan memberikan pencerahan, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga akhirnya mereka tidak lagi bingung. Tadinya bingung, wah ini sampai tidak bisa kerja dan omset turun, oh pasti, ya kan? So akhirnya mereka dipulihkan, puji Tuhan ada jalan keluar, sehingga tidak lagi bingung dan tidak lagi susah tidur, tetapi sudah bisa tertawa dengan bahagia. Lalu selanjutnya, ya maka saya berdoa, selalu berdoa. Saya selalu kalau mendoakan Bapak Ibu Saudara ini berdoanya, biarlah jemaat GPF Suara Kebenaran baik di Ambara maupun di Nalirojo, dan juga terutama yang juga ini ya, yang juga mengikuti via YouTube mungkin itu bisa ngalamin sendiri gitu lah, ngalamin sendiri apa yang dijanjikan oleh Tuhan, ngalamin firman Tuhan itu sendiri, mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Lalu yang keenam, jangan keluar dari komunitas, saudara. Jangan keluar dari komunitas. Kalau ada MK, jangan tidak ikut. Ya, kalaupun susah via radio, saudara. Kita MK kan tidak harus ketemuan. Kalau ketemuan itu bagus juga, lebih gayeng ya kan. Diskusinya tuh saya yakin lebih gayeng daripada di radio gitu kan. Ikut, kalau bisa ikut, hubungi ketua-ketua MK. Ini saat ini masih baru ada Pak Cito dan Pak Ari. Silahkan, dan Pak Irawan yang ada di Nalirojo, hubungi. Minggu ini Rebo yang akan datang, MK-nya di tempat siapa? Aku tak ikut. Kalau bisa ikut, saudara. Kalau bisa. Kalau mungkin tidak memungkinkan, ya via radio, saudara. Via radio bisa di www.surakebenaran.com atau di 107.8 FM. Ya, setiap hari Rabu jam 7:30 malam sampai jam 9. Nah, itulah saudara. Lalu kita juga sediakan sebuah pelatihan, yaitu batalion infanteri. Nah, ini bagi yang belum pernah ikutlah, saya dorong untuk ikut. Kenapa? Kalau batalion yang pertama, seri pertama, yaitu batalion infanteri, ini kita ngomongin tentang dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, dasar-dasar iman kita. Yang mau ikut lagi monggo silahkan. Tetapi sertifikat karena sudah dapat ya enggak kita buatkan lagi nggih. Karena sudah dapat. Nah, yang mau ikut lagi boleh silakan daftar ya. Nah, ini untuk apa sih? Kenapa kok kami sediakan batalion? Batalion ini akan terus diadakan gitu. Untuk apa? Menjembatani orang-orang yang mungkin baru datang supaya bisa ngikutin khotbah setiap minggu gitu loh saudara. Jadi dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang kita yakini ini kita bahas di sini. Di dalam batalion infanteri ini. Nanti ada yang tingkat lanjut, batalion kavaleri. Jadi saudara yang belum pernah ikutlah ya. Yang mungkin masih nonton di YouTube yang belum pernah ikut ya. Nanti WA ke kami. Atau ya via WA radio juga boleh. Atau mau langsung ke WA saya juga boleh. Nah, atau ke Bapak Gembala juga bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu untuk batalion juga daftar pakai via Chandra ya kemarin tuh ya, itu untuk daftar. Ini saya sudah share lagi di grup gereja. Bagi Bapak Ibu yang belum ikutlah. Lalu selanjutnya untuk kita bisa memperkuat dasar iman kita, selain hal-hal itu kita juga bisa gunakan selengkap senjata Elohim. Di dalam Efesus 6 ayat 13 kita lihat. Efesus 6
Ayatnya yang ke-13 dikatakan, sebab itu gunakanlah selengkap senjata Elohim supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat dan berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Jadi biar kita tetap berdiri tegak ketika kita menghadapi sesuatu, saudara, di dalam iman ya. Jadi kita gunakan selengkap senjata Elohim. Apa saja itu saudara bisa baca di ayat-ayat selanjutnya. Lalu dan jangan lupa, yang terakhir, kita minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa tetap ada di dalam jalan Tuhan, di dalam firman Tuhan. Kita doakan keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Bahkan kita doakan semua jemaat. Ayo jemaat, mari kita saling mendoakan. Ketika kita berdoa, doakan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini supaya mereka boleh tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Jangan melenceng ke kanan maupun ke kiri, tapi boleh tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga dasar iman kita ini boleh tetap kuat, bahkan semakin kuat. Dan kita harus semakin kuat karena saat-saat ini, hari-hari ini itu setan semakin luar biasa untuk kalau bisa menarik orang-orang ini dari kebenaran firman Tuhan. Baik melalui logika-logika mereka yang tidak tepat, maupun melalui katanya sains, melalui apapun, hak asasi mungkin, dari situ banyak hal. Seperti LGBT itu mereka berpikir bahwa ini tidak apa-apa. Bahkan mereka narik ayat-ayat, pakai ayat juga loh saudara, hati-hati loh saudara. Mereka bilang ada di Alkitab, contohnya Yonatan sama Daud katanya. Loh, apakah itu menceritakan tentang hubungan homo? Kan tidak. Bahkan di ayat yang lain itu bahwa pemburit itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi hati-hati saudara. Ini sekarang di luar negeri, di barat itu waduh tambah kacau sekali saudara. Pakai parade, pakai simbol-simbol. Hati-hati saudara. Simbol pelangi yang sekarang dipakai itu adalah simbol LGBT. Bahkan sekarang tidak cuma LGBT, tambah Q, LGBTQ, saudara. Mereka menganggap ini bukan Q-nya apa saya queer itu bagaimana saya kurang ini lupa saya. Itu mereka banyak penyimpangan dan mereka berpikir itu bukan penyimpangan, tetapi itu pilihan. Preferensi, pilihan saja, seperti kita sukanya warna apa gitu loh saudara, kan lucu gitu loh ya kan. Jadi itu kacau sekali. Firman Tuhan katakan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, sudah itu ya sebab itu laki-laki akan bersatu dengan istrinya, bukan laki-laki akan bersatu dengan suaminya saudara, istrinya. Jadi sudah jelas sekali gitu. Nah, saya pernah membaca itu bahwa di Amerika sekarang ada orang, tidak tahu sudah disahkan atau belum, bahwa orang bilang jangan melabeli bayi yang baru lahir itu laki-laki atau perempuan. Loh, tambah kacau saudara. Biarkan anak itu nanti memilih dia ini laki atau perempuan. Loh, ya apa? Enggak masuk akal sekali saudara. Dan bahkan ada yang dibilang ini ada transgender, ada sekarang ada transability. Transability atau apa nama bahasanya ya? Saya lupa. Jadi kalau dia merasa ada satu kasus dia itu mengamputasi tangannya atau kakinya begitu karena dia merasa, ingat sudah, merasa bahwa dia ini seorang disable, orang cacat, maka dia mencacati dirinya sendiri. Potong saudara. Aduh. Dan orang kayak gimana, jadi kacau nggak karu-karuan gitu. Jadi waduh, ngeri sekali saudara. Kalau yang transgender kan dia merasa, ingat, merasa, misalkan nih tubuhnya laki-laki, dia merasa bahwa dia ini perempuan, merasa bahwa dirinya terjebak dalam tubuh yang salah, terjebak dalam raga yang salah. Ya apa sih? Ini nggak masuk akal. Kalau merasa, ingat perasaan itu come and go, datang dan pergi.
Contoh saja kalau kita merasa marah, saat ini marah, tapi 1 jam kemudian bisa saja sudah nggak marah gitu loh. Iya kan? Meskipun ada orang yang marah disimpan terus sampai bertahun-tahun, ya ada. Tapi kan pada umumnya perasaan ini namanya perasaan, datang dan pergi. Bahkan saya pernah membaca ada orang yang sudah operasi kelamin, begitu sudah suntik hormon apa segala macam, begitu menyesal, loh kan? Menyesal ya gimana, sudah dipotong apa segala macam, sudah ini menyesal saudara, ya telat. Tapi terus bagaimana kelanjutannya saya nggak ngerti itu, ngeri saudara, kasihan kan, sudah habis duit banyak dan akhirnya menyesal, milih lah suruh siapa? Tuhan sudah ciptakan dengan baik, laki atau perempuan sudah, cuman 2 itu nggak ada pilihan lain. Saya dengar juga kalau di Thailand ada banyak macam jenis kelamin saudara, ada berapa belas gitu. Ngeri, ngapalke mumet saudara. Ya. Oke, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Kita berusaha terus belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita digoyahkan, jangan sampai kita dibuat ragu akan iman kita kepada Bapa Yahweh. Amin. Karena iman kita kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masiah dan Ruh Kudus itu sudah paling benar, saudara. Sudah tepat, tidak akan salah, saudara. Amin. Jangan diragukan, jangan diragukan. Mantaplah dan kuatlah di dalam Bapa Yahweh. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah sabat kita kali ini. Bapa Yahweh, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, biarlah firman-Mu terus berbicara di dalam setiap hati kami, umat-umat-Mu, untuk kami boleh terus memperkuat iman kami kepadamu Tuhan, supaya dasar iman kami boleh tetap kokoh, sehingga kami Engkau dapati tetap setia pada akhirnya ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar pada sore hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan kalau ada yang sempat goyah iman mereka, Tuhan kuatkan iman mereka kembali. Biar melalui apa yang sudah didengar pada saat ini, mereka boleh dikuatkan kembali iman mereka. Kami berdoa Tuhan supaya mereka boleh tidak pernah digoyahkan kembali, tapi justru semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Bapa Yahweh. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada petang hari ini. Tuhan memberkati di dalam pelayanan mereka, urapi mereka lebih hari lebih heran, berkati dalam studi mereka, berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam masa depan mereka. Apapun yang mereka usahakan dan cita-citakan kiranya dibuatnya oleh Engkau berhasil. Demikian pula setiap kami yang sudah hadir pada malam hari ini, baik di ruangan ini maupun melalui streaming radio maupun nonton melalui YouTube, kapanpun kami nonton, Tuhan yang memberkati di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Bila kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu, dan bahkan dasar iman kami boleh semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Dan kami sebentar akan pulang. Kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga, melindungi sepanjang perjalanan, bila kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Dan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, untuk kami boleh kembali bersekutu, untuk kami boleh kembali memuji memuliakan nama-Mu dengan kondisi iman yang jauh lebih baik dari hari ini, dengan kondisi iman jauh lebih kuat dari hari ini, jauh lebih dewasa dari hari ini. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Dan sekarang kami akan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Yefareka Yahweh Yesus mereka, Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Yahweh panau oleh kawi kunika, Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh panau oleh kawi asem leka shalom, Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih dari Bapa Yahweh, kasih karena Yesus Masiah sang pembeli jiwa, dan Ruh Kudus menyertai engkau sampai Maranatha. Yesus Masiah datang kembali untuk yang kedua kalinya dan mengangkat kita semuanya. Haleluya, amin. Sahabat Shalom, selamat petang, selamat pulang. Bapa yang berkati.